hari Minggu. Hari ini kembali dengan Cindy dalam ibadah Minggu Anak Daring 12 April 2020. Pelkat PA GPIB Bethesda mengucapkan Selamat Paskah untuk adik-adik, mama, papa, oma, dan opa di rumah. Sekarang Enci mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur bisa melaksanakan IMPA di rumah masing-masing. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar mampu mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Judul pembelajaran hari ini adalah Allah membebaskanmu. Yuk kita buka Alkitab kita dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada seluruh murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Adik-adik, seperti yang tertulis dalam kitab Markus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, yang kita rayakan hari ini yaitu Hari Raya Paskah. Lalu, apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah bentuk cinta kasih Allah bagi umat manusia yang berdosa ini. Allah tidak mau manusia yang telah jatuh dalam dosa semakin jatuh dan tersesat dalam kehidupan yang gelap. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita melakukan karya keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dengan menjadi umat yang semakin setia dan taat di dalam setiap kehendaknya. Coba adik-adik renungkan. Tanpa disadari, setiap hari kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti marah-marah atau berbohong kepada orang tua, bertengkar dengan saudara atau teman, malas belajar dan tidak mendengarkan guru. Itu perilaku yang tidak baik yang adik-adik masih lakukan. Dan apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Adik-adik membuat orang tua sedih dan juga tidak memiliki teman kalau nakal. Serta nilai di sekolah menjadi jelek karena malas belajar. Nah, melalui firman hari ini, kita diingatkan kembali bahwa harus
merubah sikap hidup kita menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Serta rajin membaca Alkitab dan berdoa. Walaupun Paskah kali ini adik-adik rayakan dengan keluarga di rumah aja, tetap harus bersuka cita dan mengucap syukur. Jangan lupa untuk mendoakan kondisi saat ini yang sedang mengalami pandemik virus corona. Doakan para dokter dan suster yang bekerja keras untuk merawat para pasien, Bapak Presiden dan pemerintahannya, serta kita semua supaya bisa melewati kondisi ini. Adik-adik jaga kesehatan ya, makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Aktivitas hari ini mudah sekali. Adik-adik membuat pembatas Alkitab dan menuliskan ayat Alkitab dari Yohanes 3 ayat 16. Setelah itu, ayat tersebut wajib dihafal ya. Kirimkan video adik-adik menghafal ayat tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IMPA berikutnya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari hari ini. Berkatilah kami agar dapat menjadi anak yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.